Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Alvin Zain. Saya dari kelas AB 3A. Di sini saya akan menjelaskan masalah jangka panjang yang terjadi pada sektor pertanian. Pertanian adalah usaha yang berbentuk inelastis, di mana perubahan harga atau perubahan terhadap pendapatan itu tidak mempengaruhi suatu permintaan, dan itu bersifat tetap. Baik, di sini saya akan menjelaskan grafik masalah jangka panjang yang terjadi dalam sektor pertanian. Di sini kurva permintaan adalah D dan kurva penawaran adalah S. Interaksi antara kurva permintaan dan kurva penawaran kemudian membentuk titik keseimbangan, yaitu E atau equilibrium. Sehingga harga yang berlaku di pasar adalah P dan jumlah barang yang ditransaksikan adalah Q. Berdasar gambar ini, kita bisa mengetahui total pendapatan petani. Kita kalikan P dikali dengan Q, sehingga pendapatan adalah 0 E P Q dan menghasilkan wilayah TR1. Inilah wilayah pendapatan awal yang dinikmati oleh para petani. Kemudian timbullah fenomena yang terjadi terhadap sektor pertanian, yaitu terjadinya perkembangan teknologi yang membuat produksi pertanian meningkat lebih tinggi dan bergerak lebih cepat dari S menjadi S1. Sedangkan permintaan bergerak secara lamban dan bergerak dari D menjadi D1. Bisa kita lihat dari gambar ini, penawaran lebih kencang perubahannya daripada permintaan. Kemudian di sini terbentuklah titik keseimbangan yang baru, yaitu E2. Sehingga harga yang berlaku di pasar menjadi P1 dan jumlah yang ditransaksikan menjadi Q1. Kemudian P1 dikali dengan Q1 sehingga terbentuk wilayah TR2. Dapat kita lihat dalam jangka panjang tidak ada perubahan yang signifikan. TR1 dibandingkan dengan TR2 sama saja. Dengan kata lain, perubahan pendapatan petani dalam jangka panjang tidak mengalami perubahan yang signifikan. Kita masuki masalah yang pertama. Masalah yang pertama adalah lambatnya permintaan terhadap hasil pertanian. Perkembangan ekonomi pada saat ini membuat masyarakat mengalami pendapatan yang meningkat. Ada yang 2 kali lipat atau bahkan sampai 4 kali lipat. Tetapi banyak masyarakat menghabiskan pendapatannya di sektor industri dan jasa. Sedangkan di sektor pertanian, masyarakat menyisihkan sedikit dari pendapatannya. Maka dari itu, permintaan terhadap hasil pertanian tidak mengalami penaikan dan permintaannya mengalami tetap. Kemudian masalah yang kedua, yaitu perkembangan teknologi. Pada zaman saat ini, teknologi berkembang sangat pesat, sehingga banyak bermunculan produk-produk yang bisa membuat hasil pertanian itu menjadi lebih banyak. Kita ambil contoh yaitu suatu produk yaitu bibit unggul. Jadi
Bibit unggul ini mempercepat pertumbuhan dan memperbanyak hasil dari pertanian tersebut. Kita ambil contoh, yaitu pohon jagung, di mana sebelum pohon jagung itu diberi bibit unggul, dia hanya dapat 1 buah. Pada saat diberi bibit unggul, dia mengalami pertumbuhan 3 buah, dan itu mendapat pertambahan 2 buah dari sebelum memakai bibit unggul tersebut. Jadi semakin banyak hasil pertanian yang terjadi, petani bingung untuk menyalurkannya kemana. Sedangkan permintaan terhadap hasil pertanian tidak naik sama sekali. Maka dari itu, permintaan dan hasil dari pertanian itu tidak seimbang. Dan maka dari itu, harga dari pertanian ini tetap rendah karena banyaknya hasil pertanian yang didapatkan dan lambatnya permintaan yang terjadi. Jadi kesimpulannya di sini, sektor pertanian banyak ditinggalkan masyarakat di desa, lebih milih ke kota dikarenakan pergerakan permintaan yang sangat lambat. Jadi harga hasil pertanian itu masih sangat rendah. Kalaupun naik itu tidak signifikan. Maka dari itu banyak masyarakat penduduk desa lebih milih pindah ke kota untuk mencari kerja di kota. Karena di sektor pertanian ini permintaannya sangat lambat. Meningkatnya pendapatan masyarakat itu pun tidak mempengaruhi permintaan dari hasil pertanian itu, sehingga sangat sulit untuk permintaan terhadap hasil pertanian itu naik secara drastis. Baik, sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.